Seorang olahragawan dia tidak akan memperoleh juara dengan cara instan ataupun secara kebetulan. Tetapi dia melalui suatu proses, yaitu berlatih, berjuang, dan tekun. Jennifer Hatu. Sebelum saya melanjutkan video ini, silakan tekan subscribe, tanda lonceng, kemudian share ke bagi teman. Mungkin saja mereka membutuhkan informasi dalam video ini. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proses daripada penyiapan spons ini sebagai media tanam untuk tanaman hidroponik yang saya gunakan, saya usahakan selama ini. Jadi dari spons ini, spons bekas kursi sofa yang sudah terbuang, bagaimana saya bisa manfaatkan sebagai media pengganti rock wool. Karena memangnya di daerah kami kalau mendapatkan rock wool itu cukup mahal, sehingga biaya produksi akan besar. Karena lihat daripada perkembangan hidroponik yang sekarang ini, mereka terhenti karena mengalami kendala, yaitu sulit mendapatkan media tanam yang agak murah. Sehingga alternatif yang harus kita gunakan adalah memanfaatkan barang-barang bekas yang ada pada kita atau ada seputar kita, untuk bagaimana barang-barang bekas itu dapat dimanfaatkan sebagai media tanam. Dengan demikian maka kita juga dapat mengurangi sampah, apalagi kalau spons seperti ini kalau dibuang di dalam dan masuk dalam tanah, maka ini terurainya cukup lama dan akan menyebabkan polusi pada tanah. Ya, sehingga pada kesempatan ini saya mengajak bagaimana kita bisa memanfaatkan spons ini dengan baik, dan bagaimana cara menyiapkan spons ini sebagai media tanam yang baik, dan bagaimana juga cara untuk memindahkan tanaman ke media spons ini dengan baik, sehingga pada saatnya kita akan mendapatkan hasil daripada pemindahan ini, atau manfaat dari spons ini kita bisa dapatkan dengan hasil yang cukup baik. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menyiapkannya. Oke, jadi spons yang besar tadi kita potong dalam ukuran yang kecil, dalam bentuk masih memanjang seperti ini, lebih kurang 4 cm lebarnya. Kemudian kita juga akan memotong spons ini lagi menjadi ukuran yang lebih kecil. Jadi di sini saya akan memotong spons yang ada ini menjadi dua ukuran, yaitu ukuran yang agak besar dan ukuran yang agak kecil. Kalau ukuran besar kita potong seperti ini, ya, kira-kira 4 kali 2 cm. Ini ukuran yang besar. Sementara untuk ukuran kecil kita potong seperti tadi ukurannya, tetapi ini kita membaginya menjadi 4 bagian. Iya. Masing-masing ukuran ini ada memiliki kelebihan dan keuntungan. Kalau untuk ukuran yang kecil ini kita mendapatkan spons dengan jumlah yang cukup banyak. Jadi kita irit medianya, media pertumbuhan, yaitu spons. Jadi ini bisa mendapat 4 potong spons. Sementara yang ukuran besar ini mungkin agak besar, dan untuk mendapatkannya memerlukan ukuran spons yang lebih banyak. Untuk ukuran yang besar ini kita tidak membutuhkan kain flanel sebagai sumbu, karena dalam proses pemindahan nanti ke lahan untuk pembesaran, bagian ini saja yang tergenang. Ini yang tergenang dalam larutan nutrisi.
dan yang bagian yang di atas ini tidak tergenang. Inilah bagian yang nantinya akar di seputar ini akan menyerap oksigen dari udara. Jadi yang bagian ini akan menyerap nutrisi, akar yang masuk dari bagian bawah ke ini akan menyerap nutrisi, sementara akar yang berada pada spons bagian atas ini akan menyerap oksigen dari udara, sehingga diharapkan pertumbuhannya akan baik, akan normal. Sementara kalau spons dengan ukuran kecil ini, karena ukurannya kecil, maka kita bantu dengan menggunakan kain flanel untuk menyerap nutrisi, sehingga yang diharapkan bagian atas ini, akar yang bagian atas ini akan menyerap oksigen dari udara, sementara yang ini tidak terendam dengan air, tetapi nanti akan diletakkan pada kain flanel sebagai sumbu. Jadi posisinya seperti ini kain flanel, nanti kita taruh di dalam net pot, kemudian kita alasi seperti ini, sehingga yang bagian ini saja yang menyerap nutrisi, menyerap air, sementara yang bagian ini adalah merupakan bagian yang terletak yang tidak tergenang air atau tidak tergenang dengan nutrisi, sehingga diharapkan ada bagian akar menyerap oksigen dari udara ini, sehingga pertumbuhan juga normal. Jadi seperti ini posisinya. Ini sudah diberikan kain flanel pada net pot. Jadi seperti ini kita mengangkat benih pada spons yang kecil. Ini lalu kita letakkan seperti ini. Ya. Jadi diharapkan bagian sumbu ini saja yang terendam pada nutrisi, sementara bagian ini tidak terendam. Jadi spons ini tidak terendam, penyerapannya hanya lewat sumbu. Iya. Jadi pada saat kita meletakkan, kita harus meletakkannya dengan baik. Usahakan akar itu sudah bisa menyentuh. Jadi akar yang ini akar daripada tanaman bisa menyentuh kain flanel ini. Ya. Sementara untuk nantinya spons yang agak besar ini kita letakkan seperti ini. Dalam proses nanti kita masukkan pada pipa. Spons bagian bawah ini terendam air dan spons bagian atas ini tidak terendam air. Sekali lagi, spons bagian bawah ini terendam air dan bagian spons sebelah atas tidak terendam air. Jadi diharapkan yang spons bagian bawah hanya akar yang bagian bawah saja hanya terendam pada air, sementara yang bagian atas ini tidak terendam pada air. Ya. Jadi bagaimana kita mempersiapkan spons ini untuk nantinya kita meletakkan bibit yang telah disemai itu. Pertama-tama spons yang ini kita belah. Jadi posisi kita membelah adalah seperti ini, secara memanjang. Kita belah. Ya, jadi ini memanjang. Bukan kita belah memendek ini, tapi memanjang. Ini untuk yang ukuran besar. Sementara untuk ukuran kecil kita belah atau gunting seperti begini. Ini ukuran kecil. Oke. Lihat. Ini ukuran besar. Pada saat kita memindahkan untuk ukuran besar, pertama-tama kita rendam pada air
seperti ini. Kemudian benih yang telah kita semai pada tisu ini kita angkat, kita cabut. Kita mencabutnya, kita cabut secara hati-hati. Ini benihnya, usahakan lalu kita tancapkan seperti ini ya. Usahakan hanya bagian atas saja yang muncul, sekitar ya 1/4 cm atau setengah cm bibitnya keluar seperti ini. Kemudian kita masukkan pada tray. Ini saya sudah buat. Kita masukkan seperti ini untuk dipelihara peremajaan. Ini tray ya. Untuk ukuran spons yang kecil seperti ini, kita boleh mencabut benih ya, seperti ini, lalu kita letakkan ya, seperti ini. Oke, kemudian kita letakkan pada tray. Jadi untuk benih dengan ukuran kecil, kebetulan untuk ukuran besar semuanya sudah dipindahkan ke lahan untuk proses pendewasaan. Ini adalah proses peremajaan seperti ini. Sengaja membiarkan batangnya agak panjang karena net pot yang kita gunakan adalah net pot dari gelas bekas air mineral, karena ukurannya yang agak panjang sehingga permukaan daunnya agak menonjol di permukaan net pot. Demikian proses penyiapan spons dan proses pemindahan tanaman ke spons untuk proses pemeliharaan peremajaan. Dan sekarang kita bisa melihat hasil daripada proses ini. Ini selada dengan perakarannya yang cukup panjang. Jadi untuk pemindahan kita usahakan perakaran sudah cukup banyak dan panjang, sehingga untuk spons yang kecil itu penyerapan nutrisi lewat kain flanel itu bisa berjalan dengan baik. Ya, ini kita lihat ini adalah sawi sendok dalam proses peremajaan yang dilakukan pada tray lagi. Ini adalah tanaman tomat yang kita gunakan medianya adalah spons. Perakarannya cukup baik. Perbanyakan tanaman tomat ini saya menggunakan cara vegetatif, yaitu mengambil pucuk muda daripada tanaman tomat, kemudian ditaruh dalam spons dan direndam pada nutrisi langsung. Ini akar sudah bertumbuh kira-kira 1 minggu perakarannya. Kita lihat bagaimana fungsi daripada spons ini sendiri dapat menahan nutrisi sehingga pertumbuhan akar itu dapat berkembang dengan baik dan cepat. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Anda dapat mendukung channel ini dengan cara subscribe, tekan tanda lonceng, dan dapat share kepada orang lain. Mungkin saja mereka membutuhkan informasi yang ada dalam video ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih Anda sudah bersama dengan saya di video ini, dan kita akan berjumpa di video-video berikutnya pada channel Talenta Junifer Hatu.